Ragnar Oratmangoen akhirnya jujur, ada satu hal di timnas Indonesia yang bikin dia kurang nyaman. Ternyata, Ragnar Oratmangoen merupakan salah satu pemain sepak bola keturunan yang kini memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang lahir di Belanda ini memiliki darah keturunan Maluku, yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda di level internasional. Sejak memutuskan untuk menerima panggilan dari PSSI, Ragnar tampak antusias dan bersemangat. Keputusannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tidak diambil dengan ragu-ragu. Bahkan, ia mengaku akan tetap menerima panggilan ini meskipun dilakukan lebih awal. Dalam sebuah podcast yang dipandu oleh komedian Mamat Alkatiri dan Riphan Pradipta, Ragnar mengungkapkan berbagai hal terkait perjalanannya bersama timnas Indonesia. Salah satu pernyataan jujurnya yang cukup mengejutkan adalah ada satu hal di Indonesia yang membuatnya kurang nyaman. Sebagai pemain yang tumbuh dan berkarir di Eropa, Ragnar memiliki banyak pilihan dalam menentukan masa depannya di dunia sepak bola. Namun, saat kesempatan datang untuk memperkuat timnas Indonesia, ia tidak berpikir dua kali. Saya sangat senang, karena saya sudah menentukan keinginan saya untuk bermain bersama timnas Indonesia, ujar Ragnar Oratmangoen dengan penuh kebanggaan dalam wawancara di kanal YouTube Sport 77 Official. Ketika mereka memanggilku, itu adalah kehormatan besar. Saya sangat senang, sangat bersemangat, dan sudah menunggunya sejak lama, lanjutnya. Tidak seperti beberapa pemain naturalisasi yang membutuhkan waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, Ragnar sejak awal sudah memiliki tekad kuat. Jika mereka memintaku 3 tahun lalu, saya juga akan memberikan jawaban yang sama, tegasnya. Salah satunya adalah kondisi lingkungan yang sangat berbeda dari tempat asalnya. Ketika ditanya oleh host podcast apakah ia menyukai Jakarta, Ragnar memberikan jawaban jujur yang cukup mengejutkan. Apa kamu menyukai Jakarta? No, hanya karena kemacetannya, dan juga udaranya hangat tapi tidak ada matahari, ucap Ragnar sambil tertawa. Jawaban ini sontak mengundang tawa dari para host podcast. Pasalnya, Jakarta memang dikenal sebagai kota metropolitan dengan lalu lintas padat dan polusi udara yang cukup tinggi. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan kehidupan di Eropa, Ragnar tentu merasakan perbedaan signifikan saat berada di Jakarta. Ia menyebut kemacetan sebagai salah satu faktor utama yang membuatnya kurang nyaman. Selain itu, cuaca di Indonesia yang panas dan lembab juga menjadi tantangan tersendiri baginya. Meskipun terbiasa dengan udara dingin di Eropa, Ragnar tetap berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi di Indonesia. Meskipun ada beberapa hal yang membuatnya kurang nyaman, Ragnar tetap berusaha menikmati pengalamannya di Indonesia. Ia menyadari bahwa Jakarta, seperti banyak kota besar lainnya di dunia, memiliki tantangan tersendiri. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk berlatih dan berjuang bersama timnas Indonesia. Baginya, kesempatan bermain untuk Indonesia adalah suatu kehormatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ragnar juga mengakui bahwa suasana kekeluargaan di timnas Indonesia sangat menyenangkan. Ia merasa diterima dengan baik oleh para pemain lain dan staf pelatih. Hal ini membuat proses adaptasinya menjadi lebih mudah, meskipun ia masih harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan baru. Sebagai salah satu pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia, pengalamannya bermain di Liga Eropa tentu menjadi nilai tambah bagi, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional. Ragnar sendiri mengungkapkan harapannya untuk bisa membantu timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah perkembangan sepak bola Indonesia dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, Ragnar tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh elemen tim, Indonesia bisa mencapai level yang lebih tinggi di kancah sepak bola dunia. Daftar line-up calon pemain timnas Indonesia yang belum dinaturalisasi PSSI, harga pasarannya tembus 1,38 triliun rupiah. Daftar line-up calon pemain timnas Indonesia yang belum dinaturalisasi PSSI akan diulas Okezone. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mendaratkan pesepak bola keturunan. Pemain yang didatangkan pun bukan pesepak bola sembarangan,
melainkan pemain-pemain yang merumput di kompetisi-kompetisi top Eropa. Jelang melawan timnas Australia saja pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia ketambahan 4 pemain berkualitas. Mereka ialah Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi dan Ulla Romeni. Namun, demi target melihat timnas Indonesia mendunia dalam waktu dekat, PSSI tak akan berhenti mendapatkan pemain keturunan yang tersebar di beberapa negara. Menurut penelusuran Okezone, masih ada beberapa pemain yang bisa didekati PSSI. Bahkan jika diurutkan, pemain-pemain ini bisa dibentuk ke dalam formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada kiper yang telah tampil 7 kali bersama klub raksasa Liga Belgia, Club Brugge. Lanjut di posisi 4 bek sejajar ada Tristan Goejer, PEC Zwolle, Jenson Seelp, Sunderland, Pascal Struijk, Leeds United, dan Jayden Oosterwolde. Untuk 2 gelandang double pivot, ada Jairo Riedewald, Royal Antwerp, dan Michel Bakker, Lille, 2 sosok yang butuh usaha ekstra bagi PSSI untuk mendapatkannya. Kemudian Miliano Jonathans, FC Utrecht, beroperasi sebagai winger kanan dan Milien Manhoef, Stoke City, di posisi sebelahnya. Untuk posisi playmaker ada Julian Oerip, AS Alkmaar U21, yang menyokong penyerang palsu atas nama Ian Maatsen, Aston Villa. Jika dikalkulasi, harga pasaran 11 nama di atas mencapai 78 juta euro atau setara 1,38 triliun rupiah. Angka ini lebih mahal ketimbang 30 nama di skuad timnas Indonesia yang hanya mencapai 36,8 juta euro atau setara 650 miliar rupiah. Harga pasaran Ian Maatsen tembus 32 juta euro. Foto, Instagram Maatsen. Harapannya, pemain-pemain di atas bisa gabung timnas Indonesia dalam waktu dekat. Keberadaan mereka dibutuhkan agar timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 serta melaju jauh di Piala Asia 2027. Setelah Egy Maulana Fikri, Patrick Kluivert akan coret 6 pemain timnas Indonesia lagi. Timnas Indonesia harus bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Duel tersebut rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebelumnya telah memilih 30 pemain jelang laga melawan Australia. Tak banyak kejutan yang diberikan Patrick Kluivert. Nama-nama langganan seperti Tom Haye, Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand masih mendapat kesempatan. Adanya 3 pemain naturalisasi baru menjadi pembeda. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga nama tersebut dipastikan sudah bisa bermain melawan Australia. Sementara itu, Egy Maulana Fikri dipastikan absen melawan Australia. Egy absen karena cedera. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini membuat timnas Indonesia hanya membawa 29 pemain ke Australia. Namun, jumlah tersebut harus dipangkas lagi menjadi 23 nama ketika bermain melawan Australia. Seperti yang diketahui, sesuai regulasi tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain ke dalam daftar susunan pemain. Patrick Kluivert kini tinggal mencoret 6 pemain lagi jelang laga. Sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, kata Erick Thohir. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen hampir pasti dicoret dari daftar pemain timnas Indonesia lawan Australia. Kedua nama tersebut tak bisa bertanding karena hukuman akumulasi kartu. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen baru bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Duel timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana pada 25 Maret 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta.